Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka pikiran kami, Allah Roh Kudus boleh bekerja di atas setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau membawakan satu kebenaran firman Tuhan, satu tema, yaitu Let It Go. Ya, ini merupakan salah satu judul lagu juga Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak itu ini banget ya, ada familiar ya lagunya Disney salah satunya, Let It Go gitu kan. Biarkan dia pergi, biarkan itu pergi, biarkan segala sesuatunya itu pergi. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita mau sama-sama buka di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 bunyinya seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya mau menitik beratkan di ayat yang dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, maka sudah seharusnya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau mengampuni orang yang bersalah, dianya yang salah, kita ampuni, enak ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau misalnya kita yang melepaskan pengampunan dalam kondisi udah kita yang terluka, terus kita yang harus mengampuni, nah itu piye Bapak Ibu Saudara ya. Itu sesuatu hal yang kita yang harus merespon untuk melakukan rekonsiliasi kepada orang, padahal kita yang tersakiti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita yang nyakitin orang, terus kita yang melakukan rekonsiliasi, itu masih lumrah. Memang bukan hal yang gampang. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Dia yang disakiti istilahnya ya, dia yang dipukul, dia yang dihukum, tetapi dia bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa, pastinya kita bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kita belajar dari Yesus. Terus, bagaimana sih kalau gitu kita bisa mengampuni? Caranya gimana nih supaya kita bisa mengampuni? Itu bukan hal yang gampang gitu kan. Caranya yang pertama Bapak Ibu Saudara, miliki kasihnya Tuhan ya. Seperti yang Bapak Gembala suka khotbah ya beberapa minggu belakangan ini, bahwa dengan kita memiliki kasihnya Tuhan, kita punya hubungan horizontal kepada sesama, udah pasti kita akan bisa mengasihi. Kalau hubungan kita ke atas sama Tuhan, itu kita bisa intim. Kalau hubungan kita ke atas baik, hubungan kita sama Tuhan itu baik, maka hubungan kepada sesama kita itu udah pasti baik Bapak Ibu Saudara. Dan pastinya kita akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena saat kita dekat sama Tuhan, udah pasti kasihnya Tuhan itu mengalir, masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hati kita. Dan itu membuat kita mampu untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. I know itu bukan hal yang gampang, itu gak easy, itu gak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi let it go. Biarkan, lepaskan, rilis, lepaskan pengampunan pada saat engkau disakiti. Ingat, kalau Tuhan aja sudah memberikan kita kasihnya, maka kita juga akan belajar seperti Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, belajar dari keteladanan Yesus. Yang tadi di awal saya udah katakan, bagaimana kita bisa mengampuni, kita belajar dari keteladanan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 13 yang B, ya kan, dia bilang begini, karena sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni, maka kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kita juga belajar untuk bisa mengampuni, ya kan? Kita turuti teladan Yesus, ya kan? Seperti yang diajarkan oleh Bapak Gembala. Untuk bisa mengikuti teladan Yesus, ya kita harus punya hubungan yang baik dengan Yesus. Kita harus punya hubungan yang intim sama Yesus, supaya kita bisa ikutin, kita bisa ngerti, kita mau apa yang dia mau, kita juga ngikut gitu. Itu ya, yang kedua. Yang pertama tadi adalah miliki kasihnya Tuhan. Yang kedua adalah belajar dari keteladanan Yesus. Dua hal ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengampuni orang, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu bukan hal yang mudah, tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa lakukan hal ini, maka Tuhan yang akan memberikan pengampunan dan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita bisa sama-sama mengampuni. Let it go, Bapak Ibu Saudara. Biarkan kasihnya Tuhan mengalir dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Jangan tahan sakit hatimu. Jangan tahan kecewamu. Jangan tahan kepahitan. Dan jangan tahan luka-luka yang ada dalam hatimu. Let it go, Bapak Ibu Saudara. Biarkan Tuhan yang memampukan kita, kasihnya memenuhi hidup kita, sehingga kita nggak tahan semuanya itu, kita lepaskan semuanya itu, supaya kita juga bisa diampuni sama Bapa kita. Karena di dalam doa Bapa kami juga dikatakan ya, ampunilah mereka seperti kami juga mengampuni. Belajar mengampuni dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau datang sama Tuhan, ampuni mereka, baru kita datang sama Tuhan, kita bereskan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami mengampuni. Kami tahu bukan hal yang mudah. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa mengampuni baik itu saudara, suami, istri, anak, orang tua, orang-orang di sekeliling kami, mertua, ipar, atau siapapun yang melukai hati setiap kami, setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar hari ini di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh let it go, melepaskan segala sesuatunya, dan mereka boleh menjadi orang yang memiliki kasih Kristus, sehingga kasih itu yang membuat mereka bisa untuk mengasihi walaupun orang itu bersalah kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, let it go, ya, let it go, lepaskan. Izinkan hari ini Tuhan, kasihnya Tuhan mengalir di hati kamu. Kasihnya akan memampukan kamu melepaskan dan memberikan pengampunan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.